Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nur Melani, NIM 2088113340083. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang perusahaan Astra International. Pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama, Organizational and HR Development Strategy, yang kedua, Workload Analysis and Employer Needs Analysis, yang ketiga, Employer Recruitment, yang keempat, Strategies to Maintain and Increase Relationship Engagement, yang kelima, Human Capital Management and Career Management, yang keenam, Employee Selection, dan yang ketujuh, HR Training. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Organizational and HR Development Strategy atau strategi pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. PT Astra International dengan cepat merumuskan strategi dan kebijakan dalam menanggulangi pandemi untuk dapat beradaptasi dan berinovasi menghadapi realitas baru. Perseroan tetap mengusung operasional terbaik untuk menjalankan 7 lini bisnis yang ada di dalam portofolionya. Strategi yang dilakukan agar memiliki daya saing di masa mendatang, yaitu dengan melanjutkan program digitalisasi di setiap unit bisnis. Dalam waktu dekat ini, PT Astra International juga akan meluncurkan bisnis barunya di bidang uang digital dan dompet elektronik. Dalam mencari peluang bisnis baru, perseroan akan mengedepankan prinsip keberlangsungan dalam melakukan eksplorasi baru. Perusahaan juga telah menjalankan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang selaras dengan strategi bisnis di perusahaan. Perusahaan memberikan wadah bagi para praktisi sumber daya manusia untuk dapat melakukan benchmarking. PT Astra International melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan para karyawan. PT Astra International ini juga melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui career planning. Perusahaan melakukan sistem pembekalan yang diberikan kepada setiap manajer. Perusahaan menyediakan pusat pendidikan yang dirancang dan dikelola secara profesional. Di PT Astra International Pusat pendidikan tersebut dikenal dengan Astra Management Development Institute atau AMDI, yang mana institut ini memang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kemudian pembahasan yang kedua ada Workload Analysis and Employer Needs Analysis atau analisis beban kerja dan analisis kebutuhan karyawan. Perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang dapat bekerja secara efektif untuk mendorong terwujudnya visi, misi, dan tujuan perusahaan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang efektif dan efisien dalam bekerja, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui analisis beban kerja. Pada PT Astra International Tbk Honda Sales Operation Wilayah Semarang memiliki fenomena menarik, yaitu beban kerja yang tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja sehingga mengakibatkan efisiensi kerja yang rendah. Metode full-time equivalent digunakan untuk mengukur beban kerja karyawan di PT Astra International Tbk Honda Sales Operation Region Semarang pada level administrator. Beban kerja karyawan pada level administrator PT Astra International Tbk Honda Sales Operation Region Semarang adalah 64% atau 25 karyawan, beban kerja rendah atau tidak mencukupi. Kemudian 33% atau 13 karyawan beban kerja normal, kemudian 3% atau 1 karyawan memiliki beban kerja tinggi atau kelebihan muatan. Nah, jumlah karyawan yang optimal pada level administrator PT Astra International Tbk Honda Sales Operation Region di Semarang ini memiliki 34 karyawan. Pada level administrator dengan rincian sebagai berikut. AR administrator posisi 5 karyawan, AR administrator unit 2 posisi, dan HC 3 karyawan ada 3 posisi administrator, 2 hotline administrator, 2 administrator personalia, 8 administrator penjualan, 6 administrator STNK dan BPKB, 3 administrator layanan teknis, dan 3 administrator gudang.
Dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan setingkat administrator regional PT Astra International Tbk Honda Sales Operation Region Semarang dan menjadi lebih efektif dan efisien, dapat dilakukan optimalisasi sumber daya manusia dengan mengubah komposisi tenaga kerja dan menata ulang beberapa job description untuk mewujudkan bahwa beban kerja sudah terukur, sehingga beban kerja pegawai dapat merata. Selain itu, perusahaan juga harus meningkatkan motivasi karyawan melalui kebijakan kompensasi yang diterima karyawan dalam hal ukuran, pengaturan, dan waktu pembayaran. Kemudian yang selanjutnya ada employer recruitment atau rekrutmen karyawan. Nah, rekrutmen karyawan pada PT Astra ini ada 8. Yang pertama CV screening, yang kedua psikotes, yang ketiga interview psikolog, yang keempat focus discussion group, yang kelima user interview and business case, yang keenam interview direksi, yang ketujuh medical check up, dan yang ke-8 offering. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, strategies to maintain and encourage relationship engagement atau strategi mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan. Mekanisme jaminan kualitas produk dan layanan telah diterapkan secara konsisten sejak tahap awal, melalui prosedur pengendalian yang ketat dan komprehensif untuk mencapai keunggulan produk dan layanan yang diberikan Astra. Proses tersebut mengintegrasikan mitra bisnis Astra seperti pemasok bahan produksi dan jasa lainnya, sebagai bagian dari rantai nilai, yang termasuk mempengaruhi keberlanjutan bisnis Astra. Astra menerapkan mekanisme terbaik yang akan dinikmati pelanggan. Sebelum bekerja sama dengan penyedia barang atau jasa, Astra akan melakukan proses seleksi untuk mengukur kesesuaian dan kelayakan produk serta alur kerja calon mitra Astra. Selama proses seleksi, komitmen Astra untuk melindungi kepentingan bisnis dan hak-hak mitra dicapai dengan berpegang pada prinsip-prinsip perlakuan yang sama dan transparansi. Hal ini mengarah pada proses dan hasil seleksi yang bertanggung jawab, karena hanya akan menarik partisipasi calon mitra yang memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik serta mematuhi etika bisnis yang berlaku. Selama masa kerjasama, Astra melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi mitra secara berkala, serta mengukur kinerja mitra berdasarkan indikator seperti kualitas, biaya, pengiriman, praktik ketenagakerjaan, kinerja hak asasi manusia, indikator manajemen, dan kinerja lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Penemuan proses ini menjadi dasar untuk perbaikan pemasok dan menjadi faktor pertimbangan untuk menentukan kelanjutan atau penyesuaian kerjasama dengan mitra di akhir kontrak. Faktor eksternal menjadi peluang bagi PT Astra International Tbk Honda Sales telah menerima bantuan dari PT Astra International untuk menjalin kemitraan dengan pelanggan. Banyak masyarakat Indonesia menjalin kemitraan dengan pemasok, memberi penghargaan kepada pelanggan, memberikan diskon layanan, dan memberikan hadiah di hari tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada Human Capital Management and Career Management atau manajemen sumber daya manusia dan manajemen karir. PT Astra menyebut sistem manajemennya dengan nama Astra Management System atau AMS. Sistem manajemen ini menjadi penggerak organisasi PT Astra International untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, moto, dan filosofi korporat PT Astra International. Dengan hadirnya Astra Management System atau AMS ini menjadi cerminan PT Astra International sebagai organisasi yang responsif terhadap perubahan. PT Astra International membutuhkan sumber daya manusia terbaik yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan siap bergabung untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia di PT Astra International memiliki prinsip internally fair and externally competitive disertai dengan beberapa program pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang selanjutnya ada employee selection atau seleksi karyawan. Seleksi karyawan pada PT Astra International ada 4.
Yang pertama seleksi administratif, yang kedua interview, yang ketiga tes kesehatan, dan yang keempat proses on the job training. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada HR training atau pelatihan sumber daya manusia. Framework di setiap pelatihan mengacu pada visi PT Astra International. Pelatihan tersebut diberikan secara bertahap untuk pelatihan yang tersentral di AMDI. Jenjang awal adalah karyawan baru atau fresh graduate wajib mengikuti Astra Basic Management Program selama 1 bulan terlebih dahulu. Setelah karyawan bekerja lama dan naik pangkat menjadi supervisor, karyawan berhak mendapatkan pelatihan lagi, yaitu Astra Supervisory Management Program. Ketika karyawan telah memasuki posisi manajer, karyawan akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jenjang berikutnya, yaitu Astra Middle Management Program. Nah, selain dari beberapa program pelatihan berjenjang tersebut, seluruh karyawan juga mendapat pasokan lain yang hukumnya wajib terutama saat memasuki level manajer. Pelatihan berupa Astra Management System, Man Management Astra, dan Astra 7 Habit. Perusahaan juga menerapkan program pelatihan terhadap karyawan baru dengan melakukan orientasi pada tiap divisi seperti sales, service, dan administrasi. Pada pelatihan ini, karyawan akan dilatih selama 6 bulan untuk meningkatkan skill yang mereka miliki. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.